Ilmu Ekonomi didirikan pada 1993, berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik di bidangnya. Beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan, keseimbangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis, ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatif, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro, metode eksperimen dan ekonomi perilaku, dan mikroekonometrika. Alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai kementerian atau lembaga, beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional. Mengingat hal itu, secara langsung, program studi S3 Ilmu Ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program doktor dari Universitas Indonesia, alhamdulillah ini sangat mendukung pekerjaan yang dilaksanakan, semua aktivitas yang dilaksanakan di Pusikrat BPS. Dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jalur degree maupun non degree. Jadi kompetensi teman-teman yang alumni doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical areas. Kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya. Pendidikan program S3 Ilmu Ekonomi dapat ditempuh dalam dua jalur, yaitu jalur kuliah dan jalur riset. Program studi S3 Ilmu Ekonomi ditunjang oleh lingkungan yang nyaman serta didukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta doktor yang berkompeten dalam bidang riset baik pada ranah nasional maupun internasional. Program S3 Ilmu Ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional. Menjadi mahasiswa program Dr. PPIP merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. ITB itu memiliki para pakar-pakar bidang ekonomis tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan, sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya sendiri, tapi juga bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam
tayang di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman. Selamat menikmati dan enjoy kuliah di LMBOP. Terima kasih. Assalamualaikum. Pikir disertasi Anda ini sudah sangat kompleks dan bagus, tetapi perlu ada paling tidak suatu bagian yang mengatakan untuk lebih lanjut atau mungkin lebih baik lagi kalau Anda bisa memberikan contoh di dalam kondisi apa hal-hal yang Anda sampaikan itu terjadi dan di dalam kondisi apa sebenarnya mungkin hasilnya berbeda dengan apa yang Anda temukan. Itu saja komentar atau pertanyaan saya, Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan direspon, Pak Habib. Yang terhormat Bapak Turo S. Wong Karen, PhD. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Betul Pak Turo, data saya tidak melihat kondisi masing-masing state-nya. Jadi tidak lihat terkait dengan kondisi negara pada kondisi tertentu tersebut. Jadi data yang saya peroleh ini hanya given bahwa dari kondisi jumlah migrannya pada tahun 2000, 2005, 2010, 2015. Mungkin betul juga disampaikan oleh Pak Turo menjadi hal yang menarik Pak untuk menjadi penelitian lebih lanjut Pak terkait dengan state-nya. Dan ini juga mungkin menjadi ketika menyampaikan ini pun bahwa pengumpulan data untuk migrasi ada juga yang berbeda-beda Pak Turo. Jadi tahunnya pun tidak sama, tapi mungkin karena diberikan dari World Bank. Mungkin demikian pertanyaan yang dapat saya sampaikan Pak Turo. Terima kasih. Apakah ada komentar dari Pak Turo atas jawaban Prof. Venus? Baik, saya pikir memang demikian, agak sulit. Mungkin yang kita harus perhatikan dan berhati-hati adalah ketika Anda memberikan policy recommendation kepada satu negara. Karena bisa jadi yang Anda sampaikan khusus untuk negara tersebut, misalnya Indonesia, itu sedikit berbeda dengan kesimpulan umum yang Anda dapatkan. Yang saya pikir apa yang Anda lakukan dan hasilnya itu memberi kontribusi yang besar, tetapi kita perlu step lebih lanjut untuk bisa digunakan sebagai policy recommendation. Itu saja dari saya, tidak ada komentar lain. Terima kasih Ketua Sidang. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Dewa Gede Karmawisana, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Nahrawi, atas kesempatannya. Pertama saya sampaikan selamat untuk Saudara Habibullah yang sudah sampai di tahap ini, dan selamat ya untuk sedikit lagi menyelesaikan. Saya hanya punya satu mungkin klarifikasi ya, atau semacam pemantapan dari apa yang sudah Anda sampaikan. Ini terkait mungkin yang paling mudah terlihat di slide Anda sebelumnya juga, atau di draft teks Anda ketika kita membandingkan antar model ya. Yang menarik sebenarnya yang terlihat di skema dari hasil, misalnya kalau yang secara spesifik yang ingin saya minta klarifikasinya, dan klarifikasinya ini adalah intuisi ya, atau penjelasan Anda mengapa hal ini terjadi. Nah, pertama kalau kita lihat di model 4, hubungan antara trade dan economic growth ya, itu bersifat positif, dua arah. Namun ketika kita membandingkan di model 1 serta model 3,
hubungan antara trade dan economic growth itu sifatnya negatif dari trade ke economic growth, ya, kedua-duanya, tapi sebaliknya tidak signifikan. Nah, yang ingin saya klarifikasi atau mohon penjelasan dari Saudara Habibullah untuk temuan ini adalah apa sebenarnya yang bisa kita tangkap intuisinya dari perbedaan pola hubungan tersebut. Ya, sekali lagi, kalau dilihat di model 4, ketika Anda gabungkan ke seluruh variabel, kan hubungan antara trade dan economic growth itu sama-sama positif dan dua arah. Tapi waktu kita lihat secara parsial atau hanya melihat tiga variabel secara terpisah, hubungan antara economic growth dan trade itu ternyata hanya negatif. Ini apa maknanya dan mungkin bisa dielaborasi sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang baru, ya, yang bisa kita pahami lebih lanjut. Itu saja dulu, coba nanti bisa kita lihat sampai sejauh mana. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Edewa Gede Karma Wisana PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Betul Pak Dewa, itu juga yang menjadi diskusi yang cukup menarik, bahwa memang ketika pembahasannya secara parsial, hasilnya akan berbeda ketika digabungkan dengan secara bersama-sama, Pak. Jadi misalnya contoh, ketika trade dengan migrasi itu tidak melibatkan FDI, maka hasilnya antara trade dengan economic growth akan berubah, Pak. Jadi maksudnya bahwa pembahasan hal ini yang mungkin yang menjadi salah satu kondisi yang menjadi canda tahun 2013 menyampaikan bahwa pembahasannya harus secara bersama-sama, Pak. Jadi kalau dia terpisah, dia akan bias hasilnya. Walaupun memang kembali lagi bahwa ini berdasarkan dengan data yang ada saat ini, Pak. Jadi memang terkait dengan hasil yang parsial yang diperoleh bahwa ada perbedaan itu, karena memang itu dibutuhkan pembahasannya secara bersama-sama. Sebagai contoh misalnya, kalau trade migrasi dilaksanakan tanpa ada FDI, maka dia akan kurang memberikan terhadap growth, Pak. Tapi ketika tiga-tiganya dilaksanakan secara bersama dengan policy yang bagus, maka akan memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi growth. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan, Pak Dewa. Terima kasih. Apakah ada komentar dari Pak Dewa atas jawaban dari Prof. ini? Sementara saat ini sudah cukup. Terima kasih Prof. Nahrawi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Saya persilakan penguji berikutnya. Ibu Dr. Telisa Varianti untuk mengajukan pertanyaan atau sangat. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Prof. Nahrawi Jalan Nahrawi, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat tentunya kepada Habib ya telah mencapai tahap ini, karena kita dari awal ya banyak sekali masukan dari, saya ikut pertama Mas Habib kan dari tengah ya, dari seminar hasil ya, tidak dari awal. Nah itu saya lihat kemajuannya sudah cukup baik ya Pak Habib. Jadi dari awal yang hanya pakai data cross section, kemudian sekarang berkembang menjadi data panel, itu sangat kami apresiasi. Juga untuk para tim promotor tentunya yang sehingga Habib bisa menghasilkan suatu karya disertasi yang cukup baik. Nah ada beberapa hal yang ingin, dua saja sebetulnya ya, karena kita juga sudah banyak berdiskusi dan saya juga banyak memberikan masukan secara langsung. Nah yang pertama, tadi disampaikan oleh Pak Turo ya, melanjutkan terkait hati-hati dengan implikasi kebijakan. Nah memang salah satu komen saya di dalam disertasi Bapak itu belum terlalu jelas arah implikasi kebijakannya. Nah apakah Bapak di forum ini bisa menyampaikan kira-kira implikasi kebijakannya seperti apa? Karena tadi saran yang Bapak sampaikan lebih kepada saran penelitian mendatang, tapi kepada policy formulation, meskipun itu tidak wajib 100% ya, tetapi setidaknya kan ada lesson learned untuk policy yang dihasilkan dari penelitian Bapak. Meskipun tidak bisa antar satu negara, itu setuju banget, pasti setiap negara punya kondisi yang berbeda-beda. Tapi kan di sini dari hasil Bapak tuh dari panel ya. Nah, setidaknya dari panel itu ada general trend nggak? Atau general behavior relationship yang kemudian itu bisa menghasilkan kepada policy implication. Ya, karena saya kalau baca disertasi Bapak ini ujungnya ya, setelah ujungnya itu terus gimana ya kalau kami misalkan, maksudnya kalau misalkan ada salah satu di negara nih, saya berarti pengen tujuan akhirnya apa? Economic growth misalkan. Nah, kalau saya pengen mengembangkan
strategi economic growth. Jadi saya apa ya yang harus saya kombinasikan? Apakah dari sisi trade-nya, apakah dari sisi investasinya, apakah dari sisi migrasinya seperti apa begitu loh, atau sinergi antara FDI, trade dan migrasinya. Nah, itu yang belum terlihat. Bagaimana sinergi kebijakan-kebijakan untuk mendorong 3 hal tersebut untuk ke arah ujungnya itu economic growth. Karena kan kalau lihat ininya Bapak kan senternya nanti ujungnya di economic growth ya Pak ya. Seperti itu. Nah, itu bagaimana nih formulasi kebijakan yang dari sini bisa kita baca. Dan saya setuju banget tadi apa yang disampaikan oleh penguji sebelumnya, Ibu Omas, Pak Dewa, dan Bapak lainnya, bahwa di sini memang masih ada hal yang belum koheren ya, jadi yang harus diintegrasikan gitu, yaitu cara menginterpretasikan hasil-hasil, ada yang positif, negatif, ada yang signifikan, tidak signifikan. Nah, itu kan memang namanya temuan ekonometrik ya, tetapi bagaimana membacanya dalam hal tataran implementasi begitu ya. Jadi ketika ini kenapa signifikan, kenapa ini tidak signifikan, itu juga memang menjadi hal yang krusial. Jadi sebenarnya 2 catatan saya itu tadi Pak terkait implikasi kebijakannya, dan yang kedua adalah memang hasil-hasil yang belum koheren secara, maksudnya gini ya, kan Bapak ingin mengajukan simultanitas gitu, dan apa ya tadi istilahnya itu apa tadi Pak istilahnya? Reciprocal ya, jadi reciprocal relationship. Nah, ternyata kalau misalkan kita tidak take into account reciprocality-nya, itu kan kemudian menjadi bias gitu. Nah, artinya apa? Kalau saya membaca dari kacamata policy makers, reciprocal ini adalah bahwa semua kebijakan tuh nggak bisa sendiri-sendiri. Tadi Kementerian Investasi sendiri, Kementerian Tenaga Kerja dengan migrasinya sendiri, gitu ya. Terus kemudian tadi kan ada trade, Kementerian Perdagangan sendiri. Nah, itu kalau jalan sendiri-sendiri, ya nanti sinerginya untuk kepada economic growth itu menjadi tidak optimal. Nah, menurut saya itu ya yang memang makanya dari hasilnya Bapak sendiri, kalau bisa dikoherenkan, nanti akan menghasilkan implikasi kebijakan yang lebih tajam seperti itu. Kalau saya sarankan sih mungkin itu tadi ya, membaca hasilnya itu perlu lebih di ini lagi dan didalami lagi kenapa-kenapanya tadi yang kata Pak Dewa, ini kenapa ya positif, ini kenapa ya negatif. Jadi kita bukan hanya sekedar seperti ekonometrician ya, tapi juga kita harus sebagai ekonomis gitu, di mana kita bisa memberikan view terhadap pola-pola behavior yang terjadi. Ya, overall itu sebenarnya udah bagus, udah modalnya itu udah ada, tapi tinggal bagaimana mengelaborasinya supaya hasil ini menjadi lebih solid. Itu sih dari saya 2 hal. Terima kasih Prof. Narwi dan Bapak Ibu, terima kasih. Masih. Silakan. Yang terhormat Ibu Dr. Talisa Avalianti, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Terkait dengan policy implication Ibu, sebagai contoh, itu juga sudah disampaikan walaupun sedikit ya Bu, di bab kesimpulan, karena saran Ibu juga menyampaikan. Ini contohnya adalah ketika misalnya menurut hasil penelitian yang saya peroleh bahwa policy yang dilaksanakan harus secara bersama-sama, Bu. Ini contoh misalnya diambil ketika FDI masuk, itu adalah kita harus mulai memiliki kebijakan FDI-nya dalam bentuk apa. Kalau seandainya dia misalnya dalam bentuk untuk mengelola natural resources, maka harus sudah dipersiapkan kebijakan untuk trade-nya, itu seperti apa, kemudian migrasinya yang akan kita terima itu seperti apa. Nah, jadi integrasi terkait dengan policy implikasinya seperti itu sih, Bu. Jadi misalnya kalau misalnya kita akan contoh real misalnya kalau di negara kita, kalau misalnya ada investasi yang masuk adalah untuk infrastruktur jangka panjang, maka harus disiapkan juga bahwa kebijakan trade-nya seperti apa, kemudian migrasi atau tenaga kerja yang untuk masuk atau harus memiliki skill levelnya yang seperti apa. Nah, jadi mungkin itu Ibu terkait dengan policy implication yang coba disampaikan, tapi memang mungkin masih sedikit ya Bu. Terima kasih sudah saya sampaikan itu. Demikian Bu, terima kasih. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Bu Talisa, apakah ada komentar atas jawaban dari Prof. Hendrawan tadi? Cukup Prof. Narwi, terima kasih. Baik, saya persilakan penguji berikutnya, Bapak Nuzul Akhyar PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau senggan. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, Prof. Narwi. Kami hormati para promotor, kopromotor, dan para penguji. Saya cukup beruntung ya mendapatkan giliran terakhir, jadi tidak perlu lagi terlalu lama. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi kepada
Habibullah, yang saya perhatikan sejak awal sampai sekarang mengalami progres yang signifikan. Saya mengetahui betul progresnya dan cukup bagus sampai dikatakan tadi oleh Prof. Aris sebagai promotor. Ya. Kemudian saya juga menghargai kerja keras dan usaha-usaha dari promotor dan juga teman-teman lainnya. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu kita kritisi ya di dalam disertasi ini, dalam penyempurnaan. Saya tidak lagi mengulangi apa yang telah disampaikan oleh penguji sebelumnya, ya, tetapi esensinya adalah seperti dikatakan tadi oleh Ibu Talisa bahwa kita tidak lagi fokus pada econometrics-nya, tapi adalah interpretasi ekonominya dan teori ekonominya. Itu sebabnya barangkali yang perlu kita pertajam lagi adalah konsep hubungan antara migration, economic growth, and trade. Dan tiga kata ini saya kira terlalu generik, kata-kata generik, kata-kata umum ya dalam analisis ilmu ekonomi. Nah, itu sebabnya menyambung apa yang disampaikan oleh penguji sebelumnya, background dari kita mengambil teori tentang bagaimana hubungan antara migration dengan FDI, dengan economic growth, ya itu sifatnya seperti umum gitu ya. Kita tahulah. Tapi akan lebih menarik background teori atau sejarah dari mengapa itu muncul. Ada pemikiran bahwa migration itu berpengaruh terhadap FDI dan berpengaruh terhadap economic growth dan sebaliknya. Nah, tadi Pak Habibullah bicara tentang data panel dan juga data negara ya. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita bicara tentang migration, konteksnya adalah international migration. Dan international migration itu kan sangat ditentukan oleh kebijakan negara. Eropa itu lintas migration-nya lebih bebas di Eropa. Ya. Tidak demikian dengan Indonesia, walaupun dikatakan bahwa ada skill-skill tertentu. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang model yang kita gunakan, ya, apakah kita bisa menyamaratakan seluruh 150 negara itu migration-nya akan sama dengan negara-negara tertentu, beda dengan Eropa. Ya. Orang Portugal kebanyakan jadi tukang kayu, di Swiss dan sebagainya, itu bebas. Tapi tidak demikian dengan halnya dengan negara-negara ASEAN lainnya, ya. Kecuali dalam GATS itu kan ada perjanjian tentang apa namanya skill-skill tertentu, manajer ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada semacam kritisi terhadap model yang digunakan, kelemahan-kelemahannya, dan juga background teori yang lebih kokoh, ya, yang mengatakan bahwa memang ada hubungan antara migration dengan trade. Jangan lupa bahwa sejarah menunjukkan migration itu tidak semata-mata karena trade, tetapi juga karena family reunification seperti Filipina. Ke orang Filipina yang kemudian dia memigrasi ke Seattle, ya. Banyak jururau dokter karena waktu itu angkatan pangkalan Amerika ada di Clark dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, seberapa yakin Anda mengagregasikan 150 data migration itu dalam konteks trade dan economic growth bisa mewakili hipotesis saudara, ya. Yang kedua adalah pertanyaan saya, ya, di dalam judul tesis disertasi ini kan cukup 3, ada 4, economic growth, trade, migration. Tetapi model yang digunakan di situ ada variabel lainnya, ada 21 variabel. Tetapi saya tidak ada penjelasan dalam disertasi itu apa relevansi variabel tentang infrastruktur, tentang segala macam seperti supporting variable atau katakanlah semacam control variable, ya, termasuk di situ agak kaget juga situ ada range.
natural resource rent. Tetapi saya tidak dapat penjelasan why you put that variables. Karena rente ekonomi itu kan luar biasa eksplanasinya. Ya, jadi saya kira hanya sekedar mengkritisi dan juga mempertajam bagaimana saudara bisa menjelaskan itu. Terima kasih Bapak Pimpinan. Ya, terima kasih. Silakan Habib. Yang terhormat Bapak Nuzul Ahyar PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Yang pertama terkait dengan gradasi data ataupun agregat ya Pak, terkait dengan migrasi. Jadi data yang saya peroleh ini kan migrasinya adalah imigrasi Pak. Jadi memang betul yang Bapak sampaikan, saya tidak melihat kondisinya. Perbedaan antara misalnya di Eropa, di Indonesia ataupun di Amerika. Kalau di Eropa sekarang misalnya minus Inggris bahwa sudah masih bebas untuk perpindahan antara migrasi. Tetapi yang di sini pada penelitian saya yang saat ini saya laksanakan bahwa yang ada imigrasinya saja Pak. Tapi memang tidak saya lihat secara sempurna menyeluruh bahwa misalnya dampak atau unifikasi seperti yang di Filipina. Jadi memang kalau ditanya seberapa yakin, cukup yakin Pak. Cuman memang terkait dengan agregat data yang ada. Kemudian kontrol variabel, contoh misalnya kenapa natural resources rent itu saya masukkan, itu saya ambil dari penelitian yang sebelumnya Pak. Tapi memang tidak secara detail dan rinci saya jelaskan bahwa mengapanya. Tapi memang ada beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel tersebut untuk digunakan di dalam persamaan. Demikian Pak Nuzul jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Pak Nuzul, apakah ada komentar atas jawaban Prof. Venus? Pimpinan, saya tidak berikan komentar, tetapi perhatikan disertasinya. The purpose of the study itu tidak ada, barangkali bisa disempurnakan. Paling tujuannya penting banget. Apa sih tujuan studi kita ini? Itu tidak ada dalam disertasi. Ini teknis lah, tapi barangkali itu bisa saran masukan barangkali. Baik, terima kasih. Saya persilakan co-promotor pertama, Bapak Sugiyarso Safwan PhD, untuk menyampaikan tanggapan. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saudara Habib, kita sudah banyak sekali atau ya udah lama sekali ya kita terus berdiskusi mengenai hal ini. Memang saya sudah pernah mengatakan bahwa topik ini sudah sepertinya kelihatannya bukan sepertinya ya memang kelihatan umum sekali gitu ya, dan seperti biasa dengan umum itu banyak sekali studi-studi melakukan. Dan sebagai naskah akademik masalah satunya itu adalah bagaimana mencari kontribusi yang belum pernah diteliti orang. Nah, ini yang tantangannya karena hampir semua meneliti tetapi mencari celah dengan secara umum mencari celah menjadi semakin sulit gitu. Jadi ada yang kenapa hubungan bolak-balik itu sudah pernah diteliti tapi apa yang belum gitu itu sulit sekali. Nah, tapi ya udah jangan menyerah karena mencari celah itu sangat sulit karena apalagi banyak nama-nama besar yang meneliti tentang ini ya. Bahkan di teori ekonomi makro gitu ya, kita lihat bahwa hubungan antara trade dan growth itu juga debatable-nya lama sampai Lawrence Summers, kemudian yang Pierre Salan, Robert Barro itu menggunakan macam-macam metodologi. Nah, seorang calon doktor yang mencoba mencari celah ini akan sulit. Nah, tapi tadi dari awal Anda dikritik simple dan sebagainya gitu ya Pak. Nah, ini dengan kesempatan seperti ini Anda tolong dijelaskan apa main contribution-nya gitu ya, kontribusi utamanya yang Habib sudah lakukan. Jadi tadi ditanyakan tujuannya belum, mungkin ada yang kelupaan ya di naskahnya itu tadi. Tapi ya tadi happy-nya pada kontribusi karena naskah disertasi ini nanti ujungnya kan contribution to knowledge ya, dan dituliskan di jurnal ya, dan jurnal itu adalah salah satu bentuk. Nah, ini belum. Menurut tolong diperjelas ya, diperjelas
apa kontribusi secara ilmiah gitu ya. Tadi kan yang lain-lain sudah ditanyakan. Yang utama menjadi masterpiece dari studi ini itu tolong dijelaskan apa novelty-nya gitu ya. Itu. Terima kasih. Silakan Habib. Yang terhormat Bapak Sugiharto Sapuan PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Main contribution Pak yang coba diusulkan dan sudah saya sampaikan di dalam draft disertasi bahwa dilatar belakangi penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan secara parsial Pak terkait dengan trade, migrasi, FDI dan economic growth. Nah, main contribution-nya bahwa pada penelitian ini analisis yang digunakan dilakukan secara bersama-sama bagaimana hubungan antara trade, FDI, migrasi dan economic growth tersebut. Apakah dia akan berbeda dan memberikan hasil yang cukup yang berbeda dengan yang parsial, dan ini dapat dilihat bahwa ketika hasil penelitian dilakukan secara parsial cukup berbeda ketika dilakukan analisisnya secara bersama-sama di antara keempat variabel tersebut. Demikian Pak Sugiharto Sapuan jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Saya persilakan co-promotor kedua, Ibu Dr. Hera Susanti, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan Bu Hera. Baik, terima kasih Prof. Nahrawi selaku Ketua Sidang. Selamat ya, saya ucapkan juga kepada Habib sudah mencapai tahap ini. Jadi disertasi ini kan memang cukup ambisius ya, dengan mencoba melihat hubungan antara trade, migration, kemudian FDI, ya ada 4 variabel, kemudian juga secara simultan, kemudian menggunakan seluruh negara secara empiris. Tadi saudara sudah menjelaskan apa kontribusinya, ya, apa yang bisa ditambahkan dari ini. Cuma dengan mencoba menggabungkan beberapa penelitian yang parsial tadi, gitu ya, maka tentu saja akan ada beberapa permasalahan. Saya ingin saudara bisa nggak menjelaskan ya berdasarkan hasil penelitian saudara, gitu ya, apa potensi kelemahan ya atau kesalahan yang mungkin muncul dari model ini secara teoritis ya maupun empiris. Jadi ya secara umum gitu ya. Kemudian yang kedua, salah satu tantangan lagi dalam melakukan penelitian yang menggabungkan banyak teori negara dan lain-lain tersebut itu adalah ketika kita kemudian kita cenderung menjelaskan misalnya kebijakan dari satu negara gitu ya, kebijakan kemudian dari dan juga melihat dari pengalaman yang ada dari negara di mana kita berada. Jadi dalam kasus ini misalnya Pak Habib cenderung untuk menjelaskan dari kacamata Indonesia gitu, padahal penelitiannya itu adalah internasional ya, global. Jadi ketika bicara FDI itu juga seluruh negara, migration juga seluruh negara. Nah, dengan demikian saya juga sangat setuju ya dengan Pak Turo bahwa untuk melakukan hal ini dibutuhkan adanya apa istilahnya melihat kondisi ya negara atau kondisi masing-masing variabel yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Ya, ini mungkin sebagai saran saja ya. Jadi tidak harus dijelaskan di sini, tapi juga bisa masuk ke dalam saran penelitian selanjutnya. Oke. Demikian. Jadi mungkin pertanyaan saya satu itu ya, berdasarkan pengalaman Bapak dalam melakukan penelitian ini dan juga pengalaman dengan membaca literatur, kira-kira apa potensi kesalahan dari model yang menggabungkan banyak variabel, banyak negara dan banyak model ini. Terima kasih. Terima kasih, silakan Habib. Yang terhormat Ibu Dr. Hera Susanti, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan.
potensi kelemahan Bu yang saya rasakan ketika menyusun ini adalah terkait dengan pertama data, terutama data untuk migrasi Bu. Jadi data migrasi yang saya peroleh itu hanya satu sumber, yaitu di World Bank, dan itu menjadi ketika perubahan datanya itu sangat sering terjadi karena memang itu estimate ya Bu. Dan itu pertama. Yang kedua, salah satu kenapa dipilih ini menjadi 2000, 2005, 2010 dan 2015 itu karena terkait dengan ketersediaan data migrasinya Bu. Nah, itu dari sisi ketersediaan datanya. Kemudian pengambilan sampelnya, bahwa sensus yang dilakukan di seluruh dunia itu tidak sama. Contoh seperti misalnya seperti Indonesia, kita kan mengambil ujung 1 ya Bu, 61, 71, kemudian baru ke yang sekarang di ujung 2000. Nah, kemudian ada di beberapa negara yang lain yang juga dia masih 1. Jadi menurut saya ketidaksamaan terkait dengan data migrasi itu yang menjadi potensi kelemahan terkait dengan hal yang digunakan dalam persamaan ini. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang kami skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya dan mohon tidak meninggalkan ruang sidang promosi doktor ini karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online. Program studi S3 Ilmu Ekonomi didirikan pada 1993 berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik di bidangnya. Beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan, keseimbangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis, ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatif, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro, metode eksperimen dan ekonomi perilaku, dan mikroekonometrika. Alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai kementerian atau lembaga, beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional. Mengingat hal itu, secara langsung, program studi S3 Ilmu Ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program doktor dari Universitas Indonesia, alhamdulillah ini sangat mendukung pekerjaan yang dilaksanakan, semua aktivitas yang dilaksanakan di Pusikat BPS.
dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jalur degree maupun non degree. Jadi kompetensi teman-teman yang alumni doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical areas. Kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya. Pendidikan program S3 Ilmu Ekonomi dapat ditempuh dalam 2 jalur, yaitu jalur kuliah dan jalur riset. Program studi S3 Ilmu Ekonomi ditunjang oleh lingkungan yang nyaman serta didukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta doktor yang berkompeten dalam bidang riset baik pada ranah nasional maupun internasional. Program S3 Ilmu Ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional. Menjadi mahasiswa program Dr. PPIP merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. ITB itu memiliki para pakar-pakar bidang ekonomis tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan, sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya sendiri, tapi juga bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam keseharian di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman, selamat menikmati dan enjoy kuliah di LMU. Terima kasih. Assalamualaikum. Program studi S3 Ilmu Ekonomi didirikan pada 1993 berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini,
dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik di bidangnya. Beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan, keseimbangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis, ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatif, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro, metode eksperimen dan ekonomi perilaku, dan mikroekonometrika. Alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai kementerian atau lembaga, beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional. Mengingat hal itu, secara langsung, program studi S3 Ilmu Ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program doktor dari Universitas Indonesia, alhamdulillah ini sangat mendukung pekerjaan yang dilaksanakan, semua aktivitas yang dilaksanakan di Pusikat BPS. Dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jalur degree maupun non degree. Jadi kompetensi teman-teman yang alumni doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical areas. Kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya. Pendidikan program S3 Ilmu Ekonomi dapat ditempuh dalam dua jalur, yaitu jalur kuliah dan jalur riset. Program studi S3 Ilmu Ekonomi ditunjang oleh lingkungan yang nyaman serta didukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta doktor yang berkompeten dalam bidang riset baik pada ranah nasional maupun internasional. Program S3 Ilmu Ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional. Menjadi mahasiswa program Dr. PPIP merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. EDBU itu memiliki para pakar-pakar bidang ekonomis tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan, sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya sendiri, tapi juga bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam keseharian di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman, selamat menikmati dan enjoy kuliah di LMDU. Terima kasih. Assalamualaikum.
Hadirin yang kami hormati, tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon doktor, Saudara Habibullah, disilakan memasuki ruang sidang dan harap mengaktifkan kamera serta audionya. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia. Dengan ini saya buka kembali. Calon doktor, Saudara Habibullah, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan. Kami juga telah memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketahui oleh Bapak Profesor Arisa Ananta PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara dan program studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Habibullah menjadi doktor dalam program studi ilmu ekonomi dengan yudisium memuaskan. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Habibullah atas gelar yang saudara peroleh. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Profesor Arisa Ananta PhD untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Nasrowi. Selamat ya, Dr. Habibullah. Saya terharu sekali nih. Saya bangga dengan Anda. Saya puas sekali membimbing Anda. Anda hebat sekali dengan segala tantangan. Dan ini hanya itu yang akan saya ucapkan ya. Terus berkarya, masih banyak kelemahan. Tapi tak apa, Anda berani berbeda dengan pendapat umum. Teruskan itu dan teruslah menulis di jurnal. Sekali lagi, selamat atas kerja keras selama ini
yang saya selalu memburu-buru Anda lewat email, lewat WhatsApp, lewat Zoom semua. Mohon maaf kalau merepotkan, dan tapi saya puas dan sangat bangga dengan Anda. Saya sangat terharu. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Prof. Aris. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Habibullah untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, terus sekalian alam, sehingga pada kesempatan hari ini dilalui dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, almarhum Papi dan Mami yang sekarang ada di Lampung Timur. Kemudian tidak lupa saya juga sampaikan ucapan terima kasih kepada istri dan putri-putri saya tercinta yang selalu senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan studi di ilmu ekonomi UI ini. Berikutnya saya sampaikan terima kasih kepada tim promotor Profesor Aris Ananta, kemudian Pak Sugiharso, Pak Bu Hera, dan juga semua tim penguji. Terima kasih Pak. Tidak ada yang bisa sampaikan selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kesabaran yang diberikan kepada saya Pak. Kalau melihat flashback ke belakang, seperti mimpi rasanya. Kalau ketemu Pak Sugi, terima kasih Pak Sugi atas semua pertanyaannya yang sulit untuk dijawab. Ada cerita yang pertama, kalau sekarang Pak Sugi nanya apa itu trade pun mungkin saya masih salah untuk menjawabnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada BPSDMI, Kementerian Perindustrian yang telah memberikan saya kesempatan untuk melalui program doktoral S3 ini, dan juga kepada Direktorat Jenderal KPAI yang telah memberikan kesempatan waktu, memberikan batas, memberikan waktu tanpa batas untuk saya menyelesaikan S3. Kemudian tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengajar, Prof. Nahrawi, terima kasih Prof. Pengajar, saya mohon dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya. Hanya satu yang saya minta, yaitu keikhlasannya. Semoga berkah ilmu yang dapat kami peroleh. Kemudian juga kepada teman-teman seperjuangan, tapi mungkin karena saya yang terakhir, Prof, jadi nggak ada. Yang pertama Bang Irsan dan seterusnya, jadi saya yang terakhir. Yang kemudian penting selesai. Alhamdulillah, Prof. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman di Setjen KPAI, terutama Pak Eko Agus Nugroho. Ini atasan saya, Prof. Sangat baik orangnya. Kemudian Pak Joni, dan juga di sini ada para pembimbing-pembimbing saya dulu ketika masih di Kementerian Perindustrian yang sudah pensiun, ada Bu Endang dan semua senior-senior saya, Prof. Alhamdulillah bisa hadir semua di sini. Terima kasih. Dan juga ada teman-teman yang dari Lampung. Agak bingung, Prof. Akhirnya ada juga anaknya yang Lampung Timur yang jadi doktor. Senang, Prof, rasanya. Terima kasih Prof. Nahrawi dan seluruh tim penguji dan pengajar di PPIE. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas seluruh pembelajaran yang diberikan. Dan juga kepada dosen-dosen sekali lagi saya sampaikan mohon diberikan keikhlasan untuk ilmu yang diberikan, baik di kelas ataupun di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Dr. Habibullah ini adalah doktor ilmu ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-129. Nah, sekali lagi atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Habibullah beserta keluarga besarnya dan kepada kolega-koleganya di Kemenperin atas gelar yang saudara peroleh siang ini. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Dengan demikian, sidang promosi doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Kami silakan kepada pembimbing dan penguji untuk mengucapkan selamat kepada Dr. Habibullah. Yang pertama, kami silakan kepada Ketua Sidang, Bapak Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi PhD, untuk memberikan salam selamat. Selamat Habibullah atas gelar doktornya siang ini. Jangan berhenti belajar dan jangan memalukan nama alma mater saudara. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nahrawi. Selanjutnya, kepada Ibu Omas Bulan Samosir, PhD, kami silakan untuk memberikan salam selamat. Kepada Dr. Habibullah, kami mengucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa. Selamat memasuki perjalanan yang baru sebagai doktor. Terima kasih, Bu. Pasti membahagiakan, tetapi juga ada tantangan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Selamat kepada keluarga, pada orang tua, handai taulan. Dan pesan saya Pak Habibullah, junjung nama baik Universitas Indonesia, junjung alma mater Anda, junjung 9 nilai UI, kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan-aturan. Demikian dari saya, selamat. Bu Amas. Baik, selanjutnya kepada Bapak Turo S. Wongkaren, PhD, kami silakan untuk memberikan salam selamat. Selamat kepada Dr. Habibullah. Ingat bahwa meraih gelar S3 itu bukan akhir, melainkan sebenarnya awal dari perjalanan kehidupan baik di dalam ranah akademik maupun di luar, tetapi itu menunjukkan bahwa Anda sudah mampu untuk mulai satu penelitian yang baik, lebih baik lagi dari ini. Selamat sekali lagi. Terima kasih, Pak Turo. Selanjutnya, kepada Bapak I Dewa Gede Karma Wisana, PhD, kami silakan untuk memberikan salam selamat. Selamat, Saudara Dr. Habibullah, ya, Profisiat. Ya, selamat mengemban title baru dan selamat berkontribusi baik di tempat kerja maupun di masyarakat segera kemudian setelah ini ya. Oke, sekali lagi selamat. Selamat juga untuk seluruh keluarga besar dan rekan-rekan. Terima kasih. Selanjutnya, kepada Ibu Dr. Telisa Alvalianti, kami silakan untuk memberikan salam selamat. Ya, selamat Bapak Dr. Habibullah, juga kepada keluarga besar dan juga kepada para promotor yang telah mempada seluruh rekan-rekan Pak Habib ya, dan juga mungkin pimpinan Kementerian Perindustrian di sini ya, Pak, bisa nambah satu nih yang udah selesai. Biasanya kalau udah selesai nih banyak tugas-tugas yang nanti akan diberikan ya, mudah-mudahan dengan pendewasaan yang ada di PPIE Bapak nanti lebih matang lagi berkontribusi untuk di tempat pekerjaan juga, dan juga mungkin teriring doa untuk almarhum ayah ya, tadi juga disampaikan bahwa ada kesedihan dan kesenangan dalam Bapak memproses disertasi ini ya. Untuk kesedihannya tentunya kita iringi doa dari orang-orang yang dulu mungkin ada tapi sekarang tidak bisa menyaksikan sidang promosi doktor Bapak ya, tapi mungkin kita berharap mereka menyaksikan di sana, dan semoga ini memberikan manfaat ya Pak ya untuk semuanya, berkah dunia akhirat Bapak menjadi doktor di Universitas Indonesia. Demikian Pak Habib, tetap selalu belajar dan berjuang ya untuk Indonesia nanti mungkin yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Telisa.
Selanjutnya, kepada Bapak Nuzul Ahyar, PhD, kami silakan untuk memberikan salam selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Dr. Habibullah atas pencapaian studinya. Ya, saya mengetahui betul proses awal Dr. Habibullah ini berjuang dari awal. Jadi memang berdarah-darah itu, ya, Pak Habibullah. Tapi alhamdulillah Pak Habibullah telah menyelesaikan, ya, tugas berat ini. Ya. Jadi kita tidak hanya melihat hasil akhir, tapi bagaimana perjuangan Habibullah mencapai ini. Jadi saya tadi ikut terharu ketika promotor mengatakan dia begitu bangga, dan saya ikut bangga. Ya. Selamat kepada Habibullah, selamat kepada keluarga besar. Ya. Semoga apa yang telah diperoleh di institusi Fakultas Ekonomi memberikan manfaat kepada, bukan hanya kepada Habibullah, tapi pada negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nuzul. Selanjutnya, kepada Ibu Dr. Hera Susanti, kami silakan untuk memberikan salam selamat. Selamat Dr. Habibullah atas keberhasilan saudara mencapai S3. Dengan pencapaian ini, saudara telah berhasil mendapatkan gelar yang diharapkan, dan insya Allah sekaligus merupakan pembuka jalan untuk pengembangan selanjutnya. Selamat juga kepada keluarga, karena di balik kesuksesan seseorang, maka tentu ada seseorang atau banyak orang yang mendukungnya. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Hera. Berikutnya, kepada Bapak Sugiharso Safwan, PhD, kami silakan untuk memberikan salam selamat. Selamat Dr. Habibullah. Sekarang jadi Dr. Terima kasih, Pak Sugi. Akhirnya selesai juga. Mohon seperti disampaikan tadi adalah ini adalah sebuah awal. Saya juga pun selamat kepada keluarga besar yang memberikan dukungan luar biasa sehingga Pak Habibullah tegar dan mampu terus bertahan sehingga akhirnya bisa sampai pada tahap ini dan meraih gelar doktor. Mudah-mudahan status baru yang diemban ini dapat bermanfaat seperti tadi Ibu Rati membuka jalan untuk berkarya dan berkontribusi kepada negara, bangsa, dan keluarga, dan tentunya kita semua. Dan saya termasuk yang beruntung mendapat para promotor tentunya. Pelajaran, betapa kita juga belajar bagaimana membimbing itu tidak banyak aspek yang perlu kita pikirkan dan bagaimana mencari membantu mensolusi agar yang dibimbing itu survive dan bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Itu pelajaran yang berharga bagi kami sebagai pemimpin. Terima kasih atas keberhasilannya. Mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sugi. Dan yang terakhir adalah kepada Bapak Profesor Aris Ananta, PhD. Kami silakan untuk memberikan salam selamat. Dr. Habibullah. Selamat Pak Dokter, senang sekali. Saya akan panggil Pak Dokter terus selama seminggu ini ya. Dan selamat juga untuk keluarga di Jakarta, termasuk si kecil yang kadang-kadang ikut Zoom diskusi bersama-sama ya. Jadi selamat untuk keluarga di Jakarta, dan keluarga di Lampung Timur. Selamat juga ya semuanya. Terima kasih semua. Saya ikut senang. Hanya itu kata-kata saya singkat saja. Selamat Pak Dokter. Terus kita nulis paper. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Aris. Ketua Sidang, tim promotor dan tim penguji sudah dapat meninggalkan ruang promosi. Namun jika berkenan, dapat tetap tinggal bersama untuk ramah tamah dengan para tamu. Akhir kata, kami ucapkan selamat sore dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
kami berikan waktu 15 menit kepada para tamu untuk memberikan ucapan selamat kepada dokter baru. Untuk itu, kami silakan kepada hadirin untuk dapat menyalakan kamera dan audionya. Terima kasih. Ruang sidang secara otomatis akan tertutup dalam 15 menit ke depan. Selamat ya, Bib. Ya. Ibu Endang. Selamat Pak Habib. Selamat Dokter Habib. Selamat Dokter Habib. Terima kasih. Selamat. Ada Kang Firman. Selamat Pak Dokter. Alhamdulillah. Akhirnya lulus. Pak Habib. Apain di situ itu? Pokoknya cucok lah gelarnya. Sukses. Selamat Habib. Iya Pak Putu. Ya, Mas. Akhirnya. Ya. Harus ada output di perindustrian Habib. Iya Pak Putu, terima kasih Pak. Bapak bisa hadir. Ada Bu Endang tuh Pak Putu. Iya Pak Putu. Ya. Halo Pak. Baik. Iya, Pak Habib banyak tantangan ini untuk mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa. Jangan lupa. Betul. Kami malam kami. Semangat. Ada Dokter Habib. Dokter Habib. Ya. Luar biasa. Sama Dokter Habib. Ya. Salam Pak Dokternya Putu. di Pondok di kantor. Salam Pak Putu dari Nuzul Pak Putu. Pak Nuzul. Saya masih simpan fotonya waktu kita ke Jerman itu. Makasih Pak Nuzul. Semoga sehat Pak Putu ya. Sama-sama Pak. Saya pamit dulu kalau begitu. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wah Lita. Selamat ya. Iya Lita, makasih Lita. Semoga Oke ya Pak Habib ya. Ya, Selamat terima kasih, berkarya. Pak Putu. Sama semua Bu Endang ada semua. Ya, Prof, terima kasih, semua Pak. pembimbing-pembimbing Pak Habib, terima kasih. Pak Habib ini mantan anak buah saya yang paling rajin. Jadi pantas mendapat gelar dokter. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sampai jumpa lagi. Salam sehat semua. Iya. Assalamualaikum. Semoga tersebar hampir di seluruh wilayah. Kebanggaan. Iya, Tah. Makasih, Lita. Beberapa daerah maupun lembaga internasional. Boleh libur 1 hari, Beb. Secara